Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya di channel Suwanto Al-Jafi. Seperti biasa saya akan mengulas tentang seputaran penyakit GERD, anxiety psikomatis ya, penyakit asam lambung yang sembuhnya lama ya, nggak sembuh-sembuh ya. Pengalaman saya ini hampir 5 tahun ya saya mengalami anxiety psikomatis ya. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini tolong minta untuk di subscribe ya teman-teman, supaya video saya bisa berkembang. Nah, pada video sebelumnya atau video-video yang lalu ya, saya sudah menjelaskan soal apa itu GERD anxiety, apa itu penyakit lambung ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas soal bagaimana sih cara mengurangi stres ya, karena orang yang mengalami anxiety psikomatis ini mengalami dua gangguan, yaitu gangguan pencernaan, yang kedua adalah gangguan pikiran. Nah, pikirannya kita itu adalah terlalu stres ya, sehingga memicu asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, muncullah sensasi. Kalau ada sensasi, nanti stresnya kambuh lagi, nanti asam lambungnya naik lagi, terus seperti itu, muter-muter gitu aja ya. Jadi penyakit asam lambung GERD anxiety ini mungkin bagi orang umum yang belum pernah mengalami ya bilang, wah paling asam lambung aja seperti itu, lebay gitu kan ya. Tapi bagi kita yang sudah pernah mengalami, wah masya Allah, sensasinya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pokoknya orang-orang bilang itu katanya adalah penyakit dengan 1001 sensasi. Memang betul ya teman-teman ya, yang sudah merasakan pasti tahu betul bagaimana penderitaannya ya. Rasanya itu kayak kebahagiaan itu hilang dari kita ya. Apa-apa serba nggak nyaman, apa-apa serba takut kematian, takut ini takut itu. Rasa takutnya itu terlalu tinggi sekali karena memang kita masih seperti itu. Tapi jangan takut ya teman-teman, penyakit ini penyakit yang biasa, tidak berbahaya, dan insya Allah sembuh teman-teman. Yakin saja bahwa penyakit ini sembuh asalkan teman-teman melakukan 3P ya. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup ya. Ini 3P ini harus berjalan berdampingan, karena kalau misalkan teman-teman hanya jaga pola makan tetapi tidak jaga pikiran, nanti perbaikannya akan lama. Begitu juga misalnya saya sudah jaga pikiran, jaga pola makan ya, tapi tidak mau olahraga, ini juga perbaikannya juga lama. Sehingga kita harus melaksanakan 3P ya, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit sharing saja ya pengalaman saya, karena saya ini bukan dokter, bukan ahli hipnoterapi, bukan siapapun. Saya hanya orang yang pernah mengalami GERD anxiety psikomatis selama hampir 5 tahun ya, dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah, jadi yang kita harus sadari ya, kita itu memiliki dua permasalahan atau dua penyakit ya, yang itu penyakit pencernaan dan penyakit pikiran. Nah, kedua-duanya itu harus kita tangani semuanya ya. Jadi tidak bisa menangani salah satu saja. Misalkan pencernaan, kalau pencernaan itu sebenarnya lebih cepat ya. Misalnya kita jaga pola makan selama 1 minggu 2 minggu, itu udah beres lah, lambung kita itu sudah normal lagi, asal kita konsisten jaga pola makan. Tapi yang agak susah itu memang untuk mengelola pikiran ini memang luar biasa ya, karena ketika sensasi muncul, udah itu pikirannya kacau, takut dan sebagainya. Nah, ini yang memang butuh proses ya, butuh proses. Tenang saja, pasti sembuh teman-teman, nggak usah khawatir. Memang proses pemulihnya seperti ini ya. Yang penting teman-teman bagaimana caranya bisa menjaga pola pikiran ini supaya tidak ketakutan, tidak cemas dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Teman-teman punya hobi apa, silahkan lakukan. Wah, sekarang saya itu dulu saya hobinya itu
misalkan memelihara hewan. Nah, sekarang memelihara hewan sudah nggak enak dan seterusnya. Nah, itu karena memang kita itu masih pikirannya itu masih bermasalah, sehingga memang ya kita itu kesenangan itu sudah kayak hilang dari kehidupan kita ya. Pasti teman-teman itu kangen ya sama namanya kebahagiaan, kesenangan. Nah, yang dulu itu waktu sebelum sakit itu apa-apa bisa senang, mudah ya, senang lihat film, senang lihat hal-hal sepele bisa senang. Sekarang lihat komedi itu sudah nggak ketawa ya, nggak lucu dan sebagainya. Itu memang karena pikiran kita itu pikirannya masih soal penyakit. Jadi problem kita itu selalu memikirkan sensasi, memikirkan penyakit, sehingga hal lain itu tidak bisa terpikirkan. Jadi otak kita itu hanya memproses ketika memikirkan penyakit, ketika memikirkan sensasi, hanya itu aja, sehingga kita tidak bisa menikmati pikiran-pikiran yang lain. Karena manusia itu pikirannya itu bisa hanya terfokus pada satu hal ya. Jadi kalau kita sudah terfokus dengan sensasi, fokus dengan penyakit, maka yang lainnya akan buyar ya, akan buram. Nah, saya contohkan, misalkan ya teman-teman, coba jari ini ya, angkat jari ini, kemudian teman-teman lihat jari ini, apa yang terjadi? Ya, yang hanya teman-teman lihat adalah jarinya saja. Nah, padahal di belakang jari ini ada banyak hal ya yang dapat teman-teman lihat. Nah, yang kelihatan jari, karena pikiran kita itu memang hanya bisa fokus satu hal. Nah, ini contoh ya, jari ini teman-teman hadapkan ke salah satu, mungkin di depan sana itu ada jalan ya, ada jalan. Nah, ini masih di depan saya, depan sana ada jalan. Nah, teman-teman lihat jalan tersebut, apakah jari ini nampak? Iya, jarinya buram. Nah, pikiran itu seperti itu. Ketika ini ibaratkan ini ada sebuah penyakit ya, ini penyakit atau ini sensasi. Kalau kita perhatikan ini saja, maka yang kelihatan hanya jari saja, satu jari ini saja. Ini ibarat kita penyakit ya. Kita nggak bisa lihat di depan itu ada jalan, ada hewan, ada tumbuhan, ada rumah, ada langit dan seterusnya. Tapi kalau kita gunakan di sini depan ini ada, walaupun ada jari ini ya, tapi kita lihat jalan, ada rumah, ada langit, ada tumbuhan, ada hewan, kita lihat semua, maka jari ini menjadi buram. Begitu ya teman ya, prinsipnya seperti itu, prinsip dari kerja pikiran manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kalau yang masih belum paham nanti bisa ditulis di komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Nah teman-teman, salah satu pikiran yang perlu kita hapus ya dari pikiran kita itu adalah pertanyaan kenapa ya. Kenapa? Ini walaupun orang sehat ya, walaupun orang apalagi orang sakit ya, ini kalimat kenapa itu baiknya itu jauh-jauhin atau dihilangkan ya dari pikiran kita ya, karena itu sama sekali ya, menurut saya sama sekali itu tidak bisa mempercepat pemulihan ya, justru menjadi penghambat. Contoh ya, ketika kita mengalami dada sakit ya, biasanya kenapa ya dadanya sakit, kenapa ya kok muncul sensasi. Nah, kalimat kenapa itu mempertanyakan sensasi kita itu sebenarnya menjadikan stres tersendiri dalam pikiran kita ya. Bagaimana nggak stres ya, karena kita selalu pikirnya bekerja terus. Kenapa itu bekerja terus ya. Nah, itu kalimat kenapa itu kita ganti dengan bagaimana. Nah, bagaimana ya dada ini biar tidak sesak. Nah, itu adalah mencari solusi ya. Kalau kenapa itu kan hanya menambah masalah aja. Nanti kita muncul, oh jangan-jangan saya penyakit jantung, oh jangan-jangan ada sumbatan darah di dada saya, jangan-jangan ini penyakit kronis, jangan-jangan saya kena kanker darah dan seterusnya. Itu kan kalau dulu ya, saya seperti itu ya, dulu saya mikirnya gitu. Oh jangan-jangan saya kena serangan jantung, jangan-jangan ada sumbatan ini di pembuluh arteri, jangan-jangan saya kanker darah, jangan saya penyakit ganas ya, jangan-jangan saya tidak sembuh dan seterusnya.
sehingga itu menjadikan stres sendiri, sehingga kalau sudah stres asam lambungnya naik lagi. Kalau sudah naik lagi sensasinya bakalan banyak lagi. Nah, bagaimana kita akan membaik kalau pikiran kita masih seperti itu? Ya memang susah ya, memang susah, tapi tenang saja, pasti sembuh ya teman-teman ya, jangan khawatir, pasti sembuh. Yang penting teman-teman tetap konsisten jaga 3P, pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Nah, untuk pola pikir ya, yang lainnya ya, selain tadi menghilangkan kalimat kenapa ya, kenapa itu dihilangkan saja, diganti bagaimana, juga teman-teman menerima ya, menerima. Jadi apa yang teman-teman alami ya, teman-teman alami, saya itu terima aja, saya itu sedang menderita penyakit ini, udah diterima aja. Sehingga kalau kita sudah menerima, kita kalimat kenapa-kenapanya itu ya sudah bisa mengurangi lah, kalau misalnya tidak bisa menghilangkan. Nah itu ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman jangan sekali-kali menyimpan pikiran negatif terhadap hal-hal lain ya. Contoh misalnya ada orang tidak suka kita atau dan sebagainya, kita nggak usah mikirkan orang lain lah ya. Kita nggak perlu memikirkan urusan yang bukan menjadi urusan kita. Nah itu salah satunya. Kemudian ya teman-teman ya, teman-teman jangan pernah memikirkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita. Nah ini biasanya ya teman-teman ya. Nah terlebih hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa manusia itu kan diwajibkan hanya untuk berikhtiar ya. Jadi kita harus sadar betul ya, bahwa ikhtiar itu adalah ranahnya manusia, hasil itu ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi problem kita kan tidak, kita itu selalu beranggapan bahwa ketika kita berikhtiar ya, berarti nanti hasilnya itu sesuai dengan ikhtiar kita. Seperti ada pepatah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil gitu kan, atau hasil tidak berkhianat, itulah. Nah itu kita jangan berpikir seperti itu, soalnya kenapa, nanti kita jatuhnya kecewa ya. Kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, nanti kita jatuhnya kecewa. Contoh misalkan dalam hal kecil aja, kita berbaik atau baik sama orang lah ya, dengan harapan nanti orang juga baik dengan kita. Ternyata setelah kita baik, orangnya tidak baik kepada kita. Nah itu nanti kita jadinya kecewa. Nah jadi tidak semua hal-hal yang kita ikhtiarkan itu pasti berhasil ya, atau berhasilnya nanti biasanya tertunda dan seterusnya. Nah itu kita jangan terpaku ya terhadap ikhtiar kita dalam contoh kita sedang sakit ya, berikhtiar tentang untuk berusaha untuk mengobati diri, atau saya sudah menjalankan 3P. Nah karena itu nanti mengganggu pikiran kita, wah saya ini sudah menjalankan pola makan, pola pikir, pola hidup, saya sudah konsisten, ini pasti saya sembuh. Nah ini jangan dipikirkan, karena itu nanti ternyata menjadi pemikiran tersendiri. Udah teman-teman lakukan saja 3P-nya, lakukan dengan enjoy, dengan senang, dinikmati dengan bahagia. Nanti tanpa sadar nanti akan sembuh dengan sendirinya. Jadi sembuhnya itu ya kan nanti kalau sudah teman-teman sudah sadar, sudah tidak sadar ya, sudah hanya beraktivitas biasa melakukan 3P ini sudah menjadi kebiasaan. Nanti tiba-tiba ya kita merasakan, wah ternyata saya sekarang sudah sehat, wah kemarin saya sudah gini, sesak nafas saya sudah berkurang, dan seterusnya. Nah itu ya teman-teman cara kita jangan memikirkan hasil, karena memikirkan hasil itu sama hanya itu membebani pikiran kita, menjadikan stres tersendiri, apalagi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah jadi teman-teman, nah biarlah ya yang menjadi urusan kita adalah ikhtiar, urusan hasil adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita insya Allah stres dalam pikiran itu akan menurun. Jadi ya kita semuanya santai aja, yang penting saya sudah berikhtiar, hasil terserah ya, mau sesuai dengan kita atau tidak, itu sudah menjadi masalah ya begitu. Kemudian
Yang lainnya adalah teman-teman harus mencoba senyum. Nah, jadi senyum ini nanti menurut para ahli itu ya, kalau kita senyum ya, walaupun dipaksa ya, kalau misalnya nggak bisa dipaksa aja, dipaksa. Nah itu nanti mendorong untuk memunculkan hormon, kalau tidak salah ya, hormon kebahagiaan atau endorfin. Nah ini mau nanti membantu pemulihan buat teman-teman. Jadi walaupun sebenarnya kita itu gak bisa senyum ya, karena bagaimana mau senyum, merasakan sensasi yang luar biasa. Tapi teman-teman coba untuk dilatih tersenyum ya, dilatih saja. Misalkan enggak dari dalam hati, nggak apa-apa, yang penting senyum aja. Saya tahu misalkan bagaimana bisa senyum, ngerasain sensasi di dada, sak nafas ya, di perut, badan pegel-pegel semua, kepala pusing, keliengan ya, mata buram ya, pokoknya banyak sekali. Tapi gak apa-apa, dengan sensasi itu teman-teman tetap harus senyum ya, harus senyum. Betulan ini tidak bercanda, bahwa itu nanti ngefek terhadap tubuh kita. Karena kalau kita dilatih senyum ya, walaupun terpaksa itu nanti membantu pemulihan teman-teman. Nah itu ya teman-teman, beberapa mungkin ya tips ya dari saya, pengalaman saya ya. Jadi orang-orang yang seperti kita ini yang mengalami gangguan penyakit GERD psikomatis ya, GERD anxiety psikomatis, ini ada dua hal yang perlu kita tangani, yaitu soal pencernaan, kemudian soal pikiran ya. Nah dua hal itu harus ditangani bareng-bareng ya. Kalau soal pencernaan itu cepat lah teman-teman, yang agak lama itu yang soal pikiran. Nah kita pikiran semuanya harus ya, pokoknya intinya bahagia ya, dibuat bahagia. Kemudian yang ribet-ribet, yang susah itu nggak usah lah ya, dihindari saja, dihindari. Pikiran yang terlalu besar-besar, cita-cita yang muluk, itu dihindari aja ya. Kita cukup hari ini saya bisa apa, saya bisa melakukan apa, saya bisa melakukan kesenangan apa, udah itu aja. Hari ini saya bisa melakukan kesenangan apa ya, sehingga nanti kita bisa menikmati pada hari ini. Jadi kenikmatan itu tidak harus menunggu kita sembuh ya, kita bisa menikmati hidup itu sekarang juga. Kita bisa sholat ya, alhamdulillah sholatnya sekarang kan bisa khusyuk ya. Orang-orang yang kena GERD anxiety ini kan ada kelebihan ya, kelebihannya kan dia secara rohani itu kan pendekatan kepada sang pencipta itu lebih mendekat lah ya. Nah mendekat sehingga sholatnya khusyuk. Kemudian wiridnya itu panjang ya, biasanya kalau sholat biasanya nggak pernah wirid ya. Sekarang karena terkenal GERD anxiety ini wiridnya panjang banget ya, kadang-kadang nyampe setengah jam, sejam. Dan ya tiap hari itu kita selalu ingat Allah kan, itu sebuah sebuah kenikmatan teman-teman. Itu kalau itu tidak bisa itu didapatkan oleh orang-orang yang sehat ya. Orang-orang yang seperti kita itu harus disyukuri itu ya, disyukuri aja itu. Kita dengan penyakit ini secara rohani kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita nikmati, karena kalau kita tidak syukuri, tidak nikmati, itu nanti disayang teman-teman. Kalau nanti sudah sembuh itu nanti rasa itu nanti akan menurun ya. Rasa khusyuk kita beribadah itu akan menurun karena kesembuhan kita, karena kita sudah agak terfokus dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah ini mumpung kita masih tidak belum banyak aktivitas seperti orang pada umumnya, ya udah kita nikmati aja pada waktu saat ini. Nikmati, bahagia ya, jangan lupa bahagia. Pokoknya selalu latih pikiran kita itu berpikir positif, berpikir positif, dan makanan yang bergizi, begitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang belum sembuh segera membaik. Mudah-mudahan melalui video ini bisa menjadi sarana untuk kesembuhan teman-teman, minimal buat menemani teman-teman supaya tidak kesepian dalam merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa. Nah bagi teman-teman yang belum jelas atau ada pertanyaan tentang seputaran GERD anxiety psikomatis, barangkali nanti itu sama dengan pengalaman saya, insya Allah nanti saya akan dijawab pada
video-video berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.